Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Gubernur Papua Lukas NMB dikembalikan paksa ke tanah air karena kedapatan masuk Papua Nugini lewat jalur tikus menggunakan ojek motor. Serah terima dilakukan di pos perbatasan Indonesia Papua Nugini di Skau, Kota Jayapura, ditemani konsulat RI. Lukas NMB ke Papua Nugini bersama seorang kerabat dan satu perempuan 3 hari lalu. Kepada awak media, Lukas mengakui kesalahannya. Di Skopro, Moso. Sini. Tapi itu Bapak yakinnya itu salah? Atau benar? Salah. Baik. Salah. Baik, terima kasih Pak. Sementara pihak konsulat RI mengatakan tidak mengetahui pasti tujuan Gubernur Lukas NMB ke Papua Nugini dan baru mengetahui keberadaannya setelah 1 malam ia menginap di sana. Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya, Anissa Dasuki. iNewsroom malam hari ini kita awali dengan informasi dari ratusan emak-emak dan warga lingkungan 15 Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek lokasi judi tembak ikan dan menghancurkan mesin judi. Tidak hanya dihancurkan, mesin judi juga dibakar oleh mereka. Beredar video di tengah masyarakat, ratusan warga menghancurkan mesin judi tambak ikan. Ratusan warga tersebut merupakan warga lingkungan 15 Jalan Kapten Rahmabudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Tidak hanya satu tempat, tetapi 2 lokasi perjudian, yaitu di Jalan Baru Gang Sedar dan di Jalan Besar Kapten Rahmabudin, Terjun, Medan, Marelan. Selain menghancurkan mesin judi dengan batu dan kayu, warga juga membakar mesin judi yang membuat anak dan suami tak pulang ke rumah akibat asik bermain judi. Menurut warga, keberadaan tempat judi di kawasan lingkungan masyarakat diduga memicu tindak kriminal. Warga mengeluh kehilangan hasil panen pisang, ternak ayam dan bebek hingga kemalingan tabung gas. Semenjak ada perjudian, jadi mama-mama itu resah. Perekonomian di sini ini kan banyak nelayan, bangunan, bukannya orang-orang kaya, orang susah. Yang main tadi pun minta sama mamanya juga, kadang-kadang dicurinya uang mamanya, kadang-kadang tabung gas pun kadang-kadang diambilin. Mungkin dengan adanya prinsip begitu tuh, mereka nih ya otomatis mencurahkan lah. Jadi tak berapa lama kemudian datanglah kami ke kantor lurah, menemui Pak Lurah, orang-orang staf dari Polmas, dari Polsek, dari Bapak Babinsa, minta tolong atas nama warga masyarakat, kami minta tolonglah dihentikan tempat perjudian itu. Warga bersama petugas keamanan setempat dan kepala lingkungan telah sepakat dengan menjaga lokasi judi, membuat perjanjian agar tempat judi tak dibuka kembali di kampung mereka. Warga berharap aksi ini dapat memberikan ketenangan warga saat beribadah di bulan puasa hingga seterusnya. Dari Sumatera Utara kita ke Jambi, pemirsa. Bentrokan pecah antara warga Kabupaten Bungo dengan pekerja tambang batu bara. Bentrokan dipicu ratusan warga yang nekat menutup jalan menuju lokasi tambang. Bentrok antar warga dengan karyawan pabrik batu bara di Kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kabupaten Bungo, Jambi memanas. Bentrokan dipicu ratusan warga yang mengatasnamakan berasal dari 5 desa menutup jalan menuju tambang dengan portal. Kekesalan warga semakin memuncak setelah truk pabrik menabrak portal yang dipasang warga. Dirasakan oleh warga, kami melalui lalang di sini kami tidak nyaman. Nah, kami mau ke kebun, mau mengeluar hasil panen kami, mau mengeluar karet, kami dihalang di sini. Ya, kami berharap kami memutar jalan ini supaya ada bantuan dari pemerintah untuk membantu kami masyarakat, memberi kami kebebasan melalui lalang di jalan ini. Akibat bentrokan, mobil milik kontributor iNews rusak.
Bentrokan mereda setelah aparat Polres Bungo turun dan membubarkan warga. Apakah bentrokan antara warga dan pekerja tambang masih berlangsung hingga saat ini? Sudah ada rekan kami, kontributor Budi Utomo, yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo, Jambi. Budi, apakah saat ini bentrokan masih berlangsung di sana? Oke, Anita, selamat sore. Dapat saya sampaikan, saat ini bentrok antara massa karyawan perusahaan dengan warga 5 desa itu saat ini sudah aman, kondusif. Baik, saat ini situasi di sekitar tambang seperti apa? Saat ini masih sepi, cuman tadi saya ada dapat informasi pihak perusahaan menutup jalur jalan masyarakat yang sering dilalui dengan memasang pagar penutup. Baik, ini sudah. Cuman masyarakat tidak ada berbuat apa-apa gitu. Sudah berlangsung berapa lama, Budi? Untuk kejadian ini sendiri sudah sejak ini dapat saya ceritakan juga pada tahun 2003-2004 jalan tersebut sepanjang 31 km dengan lebar 15 meter ini milik perusahaan SMA yang sebelumnya melakukan tambang di situ. Setelah itu pihak SMA tutup, itu diambil alih oleh PT KBPC Group tanpa izin gitu. Sejak di KBPC ini menguasai jalan, masyarakat setiap melakukan aktivitas di jalur tersebut membawa hasil panen karet, sawit itu selalu dilarang, dicegah oleh pihak perusahaan. Sehingga itulah puncak menjadi kekesalan warga melakukan pemblokiran jalan tersebut. Baik, Budi, apakah sebelumnya pernah ada dialog antara warga dengan pihak tambang yang mungkin ada mediatornya juga? Warga seringkali meminta untuk mediasi atau komunikasi mediasi dengan pihak tambang, cuman tidak pernah terpenuhi karena keputusan itu sendiri hanya bisa diambil oleh pimpinannya yang saat ini sedang berada di Jakarta. Anita. Baik, jadi sejak tahun 2003 tadi Anda menyebutkan jalan selalu ditutup kalau warga mau memanen sawit dan lain sebagainya oleh pihak tambang. Sejauh ini aktivitas warga jadinya seperti apa? Bukan, saya luruskan tadi Kak, itu tahun 2003-2004 itu jalan itu sudah ada, cuman bukan milik perusahaan KBPC, tapi melainkan perusahaan lain. Untuk KBPC sendiri untuk pasarnya itu sejak 2012. Baik, ini pihak tambang marah karena warga memasang portal di jalur yang menuju ke pertambangan. Kemudian apa diskusi yang dilakukan antara warga dan juga pihak dari tambang? Warga sempat waktu melakukan portal itu melalui Polres. Kalau ingin membuka portal itu agak mediasi. Pihak Polres meminta dari pihak perusahaan KBPC untuk hadir untuk duduk di diskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Cuman sangat disayangkan saat itu saya yang ada di lapangan lihat tidak ada dari pihak KBPC yang bisa melakukan mediasi atau mengambil keputusan, tapi melainkan mengambil jalur dengan anarkis. Baik, berarti ada pekerja tambang yang memulai kekerasan terhadap warga? Iya, betul Anita. Baik, kabarnya truk tronton milik tambang ini menabrak portal yang dipasang oleh warga hingga termasuk mobil Anda. Ini rusak ya karena hal itu? Ya betul, saat itu mereka sekitar belasan mobil datang itu dengan kencang, hampir mendapat aparat kepolisian juga, warga juga, dan saya saat itu ada di pinggir tempat loncat. Dan setelah mereka menabrak portal, masa itu turun dengan membawa kayu, dengan botol-botol dan batu, dan hampir menyerang anggota TNI, Polri maupun saya gitu, karena mereka sudah beringat gitu. Baik, Budi, jika memang di sekitar wilayah bentrokan ini dijaga oleh aparat, apakah ada upaya mediasi yang dilakukan aparat jika memang dari pihak tambang ini tidak mau berdiskusi dengan warga? Informasi yang saya dapat saat ini, pihak Polres berupaya terus untuk melakukan mediasi antara pihak tambang dengan warga.
Cuman sampai detik ini belum ada pertemuan apa-apa tentang apa yang terjadi bentrok ini. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa beberapa jalur yang biasa digunakan warga untuk panen hasil perkebunan ini ditutup oleh tambang. Selama berapa tahun jalur ini sudah ditutup oleh pertambangan dan apakah warga juga sudah mengadu ke pemerintah daerah setempat maupun aparat terkait hal ini? Untuk soal pengaduan itu masyarakat sudah bosan katanya, karena tidak ada solusi. Ya karena diketahui pemilik tambang ini ya cukup kuasa gitu di Kabupaten Bungo. Baik, terima kasih kontributor Budi Utomo melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo, Jambi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pengendara mobil yang menodongkan senjata di kawasan Duren Sawit dini hari tadi ditangkap polisi. Pelaku berinisial NFA tersebut saat ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jalan aja ya. Udah Mbak, mau Mbak. Pengendara mobil yang menodongkan senjata di Duren Sawit, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap di parkiran salah satu mal di Jakarta Selatan. Yang bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman terhadap bersangkutan. Ini salah satu bukti yang memang hal yang tidak perlu kita tuduhi. Pagi tadi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara terkait aksi pengemudi mobil yang menodongkan senjata mirip senjata api. Olah TKP dilakukan karena aksi penodongan senjata diduga berawal dari tabrakan antara pengemudi mobil dan sejumlah pengendara lainnya. Sementara untuk kepemilikan senjata yang mirip senjata api tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jalan aja. Gua jalan aja ya. Waduh. Ya. Sebelumnya video seorang pria menodongkan senjata ke pengendara motor viral di media sosial. Berdasarkan informasi, pria ini menodongkan senjata setelah menabrak pengendara motor wanita di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pengendara motor lain yang berusaha menolong pun akhirnya membiarkan pengendara mobil lewat setelah menodongkan senjata. Pemirsa, aksi koboi seperti ini memang sudah beberapa kali bahkan sering kali terjadi dan terkadang pelakunya ini menggunakan airsoft gun yang memang secara tampilan itu bisa dibilang sangat mirip dengan senjata api sungguhan. Untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan Firly Aziz, Ketua Komisi Airsoft Perbakin DKI Jakarta. Selamat malam Mas Firly. Selamat malam Mbak. Baik, Mas Firly, sejak tahun 2013 sudah ditetapkan aturan bahwa untuk airsoft gun harus ada izin dari klub ataupun komunitas yang terdaftar di Porgasi. Sejauh ini seperti apa sih laporan atau izin yang diajukan oleh pemilik airsoft gun? Oke, yang pertama izin bukan keluar dari Porgasi, tapi izin adalah dari Mabes Polri. Oke. Terus kalau tentang perizinannya, untuk menjadi anggota klub airsoft, khususnya kalau saya di Perbakin adalah kita harus masuk di klub naungan Pemprov DKI Perbakin. Yang kedua adalah kita harus mengikuti sertifikasi. Oke. Sertifikasi, jadi step-stepnya sangat-sangat tidak training kita sangat ketat untuk menjadi anggota klub airsoft Perbakin gitu. Baik, jika memang untuk memiliki airsoft gun ini atau menjadi anggota klub screeningnya cukup ketat, namun bagaimana dengan jual beli airsoft gun yang memang saat ini banyak, apalagi di Jakarta? Oke, untuk jual beli airsoft gun itu emang sedang marak, tapi unit airsoft itu sendiri kan sudah diatur oleh undang-undang, dan jadi unit airsoft itu sudah terdata bila membeli dari importir yang sah ya, karena saat ini sudah ada importir yang sah yang menjual barang airsoft itu. Jadi
barang airsoft itu, unit airsoft itu sudah terdata, ada nomornya, jadi seperti senjata api juga. Tujuannya adalah untuk kita tidak kecolongan lah, tidak apa ya, kita bisa membedakan mana unit yang legal dan unit yang belum legal, gitu Mbak. Baik, untuk importir yang sudah terdaftar atau legal ini, kalau seseorang ingin membeli airsoft gun berarti harus menunjukkan bukti atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh klub ya? Atau Oke, izin? betul. Jadi untuk membeli unit airsoft itu sendiri, kita yang pertama harus menunjukkan KTA klub, yang kedua adalah SKCK, yang ketiga adalah surat bersih dari narkoba, yang keempat adalah rekom dari klub tersebut. Baik, Mas Firly, untuk pelaku yang semalam menodongkan senjata ke warga, itu katanya terkonfirmasi anggota Perbakin Airsoft Jakarta, benar? Tidak. Jadi kebetulan dia tersangka itu pelakunya kan berasal dari basis shooting club. Kebetulan basis shooting club itu sudah dibekukan tahun 2018 dari Pemprov DKI. Oke. Jadi basis shooting club itu sudah tidak ada semenjak 2018. Baik, jadi bisa dibilang saat ini kepemilikan airsoft gun-nya ilegal? Ilegal. Baik, sejauh ini kalau misalnya peraturan sudah ditetapkan sejak tahun 2013, orang yang mengajukan izin cukup antusias atau cukup banyak atau tidak sih Mas Firly? Sangat-sangat antusias, Mbak, karena dulu dari kita yang tidak dipedulikan, sekarang menjadi dipedulikan, dan sekarang kita mengikuti aturan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan sekarang ya kita merasa ya kita dibina lah oleh pemegang kekuasaan hukum di Indonesia. Baik, saat ini banyak sekali terjadi aksi koboi jalanan mengacungkan senjata kepada masyarakat jika memang mereka merasa terancam ataupun terdesak ataupun ingin menakut-nakuti orang lain, dan kebanyakan itu adalah airsoft gun. Tanggapan Anda? Itu adalah oknum ya, oknum dari penyuka, mungkin mereka adalah penyuka airsoft gitu, tapi bukan pencinta hobi airsoft itu sendiri, karena kita sebagai pencinta hobi airsoft itu tidak pernah menggunakan airsoft sebagai alat bela diri atau alat untuk gaya-gayaan lah istilahnya. Sejauh ini seperti apa sih sosialisasi yang dilakukan oleh Perbakin, terutama dari Komisi Airsoft Gun ini, untuk menginformasikan ke masyarakat yang memiliki airsoft gun untuk agar mereka memiliki license atau izin? Oke, untuk sosialisasi itu udah jalan dari beberapa tahun ke belakang. Kita sekarang untuk khususnya di Perbakin, untuk khususnya juga bidang tembak reaksi airsoft, kita mengadakan sertifikasi setahun itu hampir tiga kali lah, seperti itu. Baik, terima kasih Firly Aziz, Ketua Komisi Airsoft Gun Perbakin DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, meski sempat padam, tangki di salah satu area kilang Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat kembali terbakar dan terjadi ledakan. Ratusan pengungsi dari 2 desa terdampak masih bertahan di pengungsian. Lima hari pasca ledakan dan terbakarnya tangki di salah satu area kilang Pertamina RU 6 Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Tengah, kobaran api dan asap tebal kembali terbakar. Munculnya api di salah satu tangki diduga masih adanya bahan bakar yang belum habis terbakar. Sebelumnya api sempat dinyatakan padam pada Kamis kemarin, namun Kamis malam api kembali berkobar dan terjadi ledakan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Selama memadamkan kobaran api, tim gabungan pemadam menutup akses menuju lokasi kebakaran. Karena tadi kemarinnya ada ledakan lagi biasanya, jadi perintah pimpinan harus ditutup dulu. Sampai kapan ini ditutup? Sampai normal ini. Iya, sampai normal. Sementara ratusan pengungsi dari 2 desa, yakni Desa Balongan dan Desa Majakerta ini masih bertahan di posko pengungsian Gor Bumi Patra, Kabupaten Indramayu. Mereka tidur beralaskan busa tipis dan tikar seadanya. Bahkan tak jarang dari mereka tak bisa beristirahat tenang karena bertambahnya pengungsi dan terbatasnya tempat.
Warga takut kembali ke rumah dan mulai mengeluh terserang penyakit seperti flu dan gatal-gatal. Ya trauma ya pasti tetap ibaratnya kayak kaget takut kayak kemarin pas pertama tuh Mas. Namanya juga kita kan warga Wisma Jati yang langsung pas depan banget jarak berapa meter doang gitu ibaratnya. Terus lagi gendong-gendong anak itu juga ibaratnya kan pakai baju juga seadanya. Barang-barang gak dibawa apalagi HP. Ibaratnya mau rumah gak dikunci udah gak peduli yang penting selamatin diri. Warga berharap pendinginan cepat selesai agar mereka bisa kembali ke rumah masing-masing.